28 Oktober 1945 di sebuah hotel Surabaya. PRS Mani, wartawan berkebangsaan India, menghabiskan sore harinya. Ada wartawan dan fotografer lainnya yang ditempatkan di hotel yang sama. Mereka dijaga oleh sebuah peloton Inggris India yang berjumlah 30-an prajurit. Tiba-tiba pada jam 4 sore, suara tembakan dari pihak Indonesia mulai terdengar, walau tidak dibalas oleh pasukan hotel tersebut. Malam pun bergulir, tapi tembakan para pemuda menjadi semakin intens. Besoknya, Mani melihat bahwa para pemuda bergerak kian mendekat ke hotel tersebut. Saat seorang prajurit India tertembak, barulah peloton Inggris India di hotel tersebut membalas suara tembakan. Komunikasi ke markas Brigade ke-49 terputus dan serangan pemuda semakin gencar. Korban bertambah dan mereka semakin kehausan. Dihadapi kepungan 400 pejuang Indonesia dan prihatin ke korban-korban luka, mereka pun akhirnya menyerah. Kejadian lain yang mengisahkan serangan pemuda ke penjara yang dipertahankan oleh Kompi Inggris India. Penjara tersebut dikepung oleh pemuda dan warga. Mereka diserang habis-habisan dan hanya menyisakan 18 prajurit India yang ditawan oleh pemuda. Amarah warga meluap, sebab tidak sedikit di antara mereka yang tewas ditembak oleh Kompi India tersebut. Maka, mereka pun membantai ke-18 tawanan tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1945, juga terdapat kisah seorang wanita Belanda. Ia beserta anaknya dipindahkan ke dalam konvoi yang terdiri dari ratusan interniran sipil Belanda dan dikawal oleh sekitar 60 prajurit Inggris India. Dalam perjalanan ke Darmo, konvoi disergap oleh para pejuang Indonesia. Baku tembak sengit pun terjadi di antara para pemuda dengan prajurit yang mengawal konvoi tersebut. Akhirnya pertahanan konvoi pun dikalahkan dan pejuang Indonesia pun menyerbu konvoi tersebut. Beberapa prajurit dan interniran kabur ke rumah di sekitar lokasi. 40 wanita dan anak-anak dibantai oleh para pemuda dengan senapan mesin, sedangkan ada yang dilempari granat atau dibunuh dengan pedang. Sebagian prajurit dan interniran bisa merebut beberapa truk sebelum kabur ke Darmo. Sebagian lainnya diselamatkan oleh patroli Inggris India. Sayangnya beberapa interniran tertangkap, termasuk Van Hanem dan anaknya. Tiba-tiba, ada oknum pemuda yang melukai anak Van Hanem dengan kapak sebelum menembak anak yang berumur 13 tahun tersebut. Walau terluka parah, mereka berhasil melarikan diri dari para pemuda. Serangan terhadap konvoi menimbulkan ratusan korban, diperkirakan 40 hingga 150 wanita dan anak kecil yang menjadi korban kekejaman para pemuda yang marah, dan hanya sedikit prajurit Inggris India yang selamat. Sebuah sumber mengatakan 170 hingga 120 orang tewas atau hilang dalam serangan tersebut, baik prajurit maupun interniran. Inilah pertempuran 3 hari Surabaya. Brigade ke-49 Malabi tersebar ke seluruh kota Surabaya. Saat serangan Indonesia dimulai jam 4 sore, unit-unit Inggris India yang terisolasi dengan mudah dihabisi oleh para pemuda. Bahkan Brigadir Malabi dan stafnya hampir terkena rentetan tembakan pemuda. Brigade ke-49 yang hanya berkekuatan 4.000 prajurit kewalahan saat menghadapi pasukan TKR dan pemuda yang berkisar 15 hingga 30.000 personel yang didukung oleh 75 hingga 120.000 penduduk. Mereka menderita kurang lebih 450 korban tewas dan nyaris kurang lebih 900 orang terluka. Sedangkan pejuang Indonesia kehilangan kurang lebih 3.000 korban dan kurang lebih 3.000 terluka. Interniran sipil Belanda menderita puluhan sampai ratusan korban. Beruntungnya, sebagian besar interniran Belanda terpusat di wilayah Darmo, yang dilindungi oleh Batalion Rajputana dan Resimen Artileri India. Mengetahui kegentingan ini, Letjen Christison meminta intervensi Soekarno. Soekarno, Hatta, dan Syarifuddin kemudian pergi ke Surabaya pada 29 Oktober 1945. Kedatangannya disambut sorak-sorai merdeka sebanyak 3 kali. Persetujuan gencatan senjata dari Inggris Indonesia dicapai setelah Soekarno bertemu Malabi. Keselamatan tawanan dan evakuasi korban disetujui, namun Soekarno-Hatta sepertinya kurang menyetujui keputusan Surabaya untuk menyerang Inggris. Hatta bahkan menyebut Mustopo sebagai seorang pemberontak dan ekstremis. Setelah perdebatan sengit, Soekarno memecat Mustopo dari jabatan Menteri Pertahanan. Sayangnya, persetujuan gencatan senjata ini
tidak langsung ditepati oleh pasukan Inggris ataupun para pejuang Indonesia. Besok paginya, pada 30 Oktober, Majen Hawthorne mendarat di Surabaya. Dalam suatu perundingan antara Hawthorne, Malabi, dan perwira Inggris lainnya dengan Soekarno, Hatta, dan Gubernur Suryo, sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. Selain gencatan senjata, kesepakatan ini sederhananya berisi bahwa pertama, TKR diakui oleh Inggris dan baik TKR serta pemuda tidak akan dilucuti. Yang kedua, pasukan Inggris India akan bertempat di pelabuhan dan wilayah Darmo, sedangkan pihak Indonesia berkuasa di luar wilayah tersebut. Yang ketiga, evakuasi para interniran akan terus berlangsung dan keamanan mereka menjadi prioritas. Maka, pemindahan para interniran tidak boleh dihalangi. Yang keempat, para tawanan di kedua belah pihak harus dibebaskan. Sebuah biro kontak antara pihak Inggris dan Indonesia akan dibentuk, di mana biro kontak ini terdiri dari utusan pihak Inggris dan Indonesia. Di pihak Inggris, Brigadir AWS Malabi, Kolonel Lewis, Mayor Hudson, Kapten Shaw, dan Wing Commander Groom. Sedangkan di pihak Indonesia, ada Residen Sudirman, Dul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Tede Kundan, Muhammad Mangun Diprojo, dan 4 anggota lainnya. Setelah perundingan ini selesai, Hawthorne, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin pergi meninggalkan Surabaya. Namun sayang, persetujuan ini tidak langsung disepakati oleh dua belah pihak. Contohnya, konfrontasi antara kompi Inggris India dengan para pejuang Indonesia di sekitar gedung internasional masih kerap terjadi. Kompi ini berjumlah kurang lebih 120 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Venugopal, yang dipaksa kurang lebih 500 pejuang untuk menyerahkan senjata mereka. Konfrontasi seperti ini memaksa biro kontak terus berkeliling dan mengabarkan mengenai gencatan senjata. Pada sore 30 Oktober 1945, rombongan mobil biro kontak mulai berkeliling Surabaya. Rombongan ini terdiri dari Brigjen Malabi, Kapten Shaw, Kapten Smith, Kapten Lauklen, Residen Sudirman, Dul Arnowo, Tede Kundan, dan Muhammada. Sesampainya di dekat gedung Internasio, kerumunan menghentikan rombongan yang menuntut penyerahan pasukan Inggris India di gedung Internasio. Biro kontak menjawab bahwa sudah ada gencatan senjata antara Inggris dan Indonesia yang sedikit meredakannya. Lantas, langkah apakah yang perlu dilakukan? Ada yang menyarankan agar kompi Venugopal keluar tanpa senjata, mengingat bahwa banyak pasukan Inggris India yang dibunuh setelah menyerah. Awalnya Malabi tidak setuju, namun karena tidak adanya opsi lain, ia akhirnya menyepakatinya. Malabi mengirim Kapten Shaw dengan perintah supaya kompi Inggris India di Internasio keluar tanpa senjata. Kapten Shaw pergi bersama Tede Kundan dan Muhammad. Sementara itu, Brigadir Malabi, Kapten Smith, dan Kapten Lauklen dilucuti oleh para pemuda. Para pemimpin Inggris ini kemudian ditempatkan di mobil Residen Sudirman. Saat itu, kerumunan memaksa masuk ke Internasio dan Venugopal memperingatkan mereka agar tidak memaksa masuk atau mereka akan ditembak. Shaw, Kundan, dan Muhammad juga sempat dihalangi kerumunan rakyat saat memasuki gedung. Sebelum masuk, mereka sempat melihat ada senapan mesin yang diarahkan oleh para pejuang ke pintu masuk Internasio. Demikian juga sebaliknya. Keadaan memang benar-benar sangat tegang. Shaw menyampaikan perintah Malabi ke Venugopal. Saat sang mayor masih mempertimbangkan langkah berikutnya, Tede Kundan pergi keluar. Setelah itu, kerumunan kembali mencoba memasuki gedung Internasio. Sesuai peringatannya, Venugopal memerintahkan kompinya untuk menembak pejuang yang mengepung Internasio. Kekacauan pun akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Baku tembak kompi Venugopal dan ratusan pejuang berkecamuk selama beberapa jam. Malabi, Smith, dan Lauklen meringkuk di dalam mobil Residen Sudirman. Ada pemuda yang sempat menembakinya sebanyak 4 kali. Beruntung ketiganya selamat, tapi kemunculan ini tidak bertahan lama. 2 orang pemuda lainnya menghampiri mobil tersebut dan seorang di antaranya tiba-tiba menembak Malabi dari jarak dekat sebelum mereka kembali bersembunyi. Smith dan Lauklen menyatakan
Malabi tewas tak lama kemudian. Jika pemuda itu kembali, keduanya sudah bersiap untuk melemparkan granat yang mereka sembunyikan. Namun, saat pemuda tadi muncul lagi dan menembak Lauren, Kapten Smith membalas dengan melempar granat. Saat granat meledak, keduanya menceburkan diri ke Kalimas dan berenang ke pelabuhan. Brigjen AWS Malabi tewas di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Siapakah yang membunuhnya? Benarkah kematian dari Brigjen Malabi menjadi alasan utama Inggris untuk menyerang Surabaya? Tunggu konten berikutnya hanya di YouTube Inspect History. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspect History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Buat kalian yang mau tahu kisah Jepang lainnya, bisa cek di playlist yang udah Mimin rekomendasiin.